Selamat pagi Ibu. Pagi Dok. Perkenalkan saya Dr. Sinta yang menjaga di Poliklinik hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Oh baik Ibu Ayu. Jika boleh tahu umurnya berapa ya Ibu? Umur saya 45 tahun. 45 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Tukang sulun. Oh baik Ibu, tukang sulun ya Ibu ya. Dari hasil analisis yang tadi Ibu utarakan pada saya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas, di mana pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hal-hal yang abnormal pada tubuh Ibu, terutama pada ekstremitas bagian atas dan bawah. Jadi saya akan bagi ekstremitas itu yang atas meliputi lengan, bahu, dan pergelangan, kemudian yang bawah meliputi pinggul, kemudian lutut dan pergelangan kaki ya Ibu ya. Dan pada saat pemeriksaan ini mungkin tidak nyaman bagi Ibu karena saya akan menyentuh dan melihat beberapa bagian tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa tunggu terlebih dahulu. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik Ibu, setelah saya melakukan cuci tangan, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Dimulai dari ekstremitas bagian atas, yaitu pada bahu Ibu. Dimana yang pertama saya akan lakukan adalah inspeksi terlebih dahulu. Di sini saya akan melihat bagaimana bahu Ibu. Sebentar ya Ibu ya, saya akan sedikit terbuka ya. Baik, di sini saya akan melihat apakah bahu pasien ini simetris atau tidak. Kemudian apakah adanya kelainan-kelainan kulit ataupun tanda-tanda peradangan, dan apakah adanya kemerahan dan kelainan otot ya, kelainan tulang yang ada di pasien. Baik, di sini simetris dan tidak adanya kelainan-kelainan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya saya juga akan memeriksakan bahu pasien dari samping, begitu juga melihat apakah adanya kelainan yang saya sebutkan tadi, kemudian dari belakang, sama untuk melihat kelainan-kelainan yang saya sebutkan tadi. Baik, untuk inspeksi semua normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi, di mana saya akan meraba bagian bahu Ibu, dan saya akan meraba otot-otot dan tulang-tulang yang ada di bahu. Jika terasa sakit, mohon diberitahu ya Ibu ya. Saya juga meraba di bagian samping dan bagian belakang. Apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak ada Dok. Baik, saya sudah melakukan palpasi, tidak ada rasanya nyeri ya Ibu ya, dan tidak ada rasanya sakit ketika saya tekan. Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melakukan gerak aktif, di mana pasien saya meminta untuk melakukan gerakan yang saya berikan contoh ya Ibu ya. Yang pertama adalah aduksi. Baik Ibu, ke samping seperti ini keduanya ya, diangkat sampai atas sambil melihat raut wajah pasien apakah merasa kesakitan atau tidak. Baik Ibu, dibawa ke bawah untuk melakukan aduksi ya. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada. Baik, selanjutnya fleksi ya Ibu, ke atas. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada. Baik, ke bawah sampai ke belakang. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada. Baik, selanjutnya adalah rotasi eksternal dan internal ya Ibu ya. Seperti ini, keluar, eksternal, dan ke dalam. Pada rasa sakit Bu? Tidak ada. Baik, tidak ada. Selanjutnya adalah melakukan gerakan pasif, di mana saya akan berdiri di belakang pasien. Di sini saya akan menggerakkan bagian tubuh pasien untuk melakukan gerakan pasif. Ibu bisa rileks saja ya. Di sini jika ada rasa sakit tolong dikasih tahu ya Ibu ya. Di sini juga saya akan melihat bagaimana raut wajah pasien ketika saya melakukan gerakan pasif. Yang pertama adalah abduksi ke atas. Kemudian aduksi ke bawah. Ada sakit Bu? Tidak ada. Kemudian fleksi ke atas dan ekstensi ke belakang. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada. Kemudian seperti ini Bu ya, untuk rotasi eksternal dan internal. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji Eplis card kepada pasien, di mana saya akan meminta pasien untuk yang pertama meraih bagian leher belakang pasien menggunakan tangan dan melihat raut wajah pasien. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Baik,
Baik, selanjutnya yang bagian tangan satunya bisa meraih tangan yang sebelahnya, yang lagi satunya. Ya, seperti ini. Apakah ada sakit Ibu? Tidak ada. Baik, coba dilakukan yang lagi satunya Ibu. Yang pertama belakang leher. Baik, selanjutnya pada ini. Ya, apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan dari sendi siku. Di mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana warna, kemudian apakah ada kelainan kulit, lalu apakah ada tanda-tanda peradangan, bagaimana juga bentuk tulang, dan apakah ada benjolan. Baik, tidak ada kelainan yang saya sebutkan seperti tadi. Kemudian saya akan melakukan perabaan atau palpasi pada daerah persikuan, di mana meliputi perabaan yang menekan otot bicep, tricep, kemudian sepertiga dari distal humerus, dan juga sulcus olecranonnya. Baik Ibu ya, saya akan merabanya. Jika ada nyeri tolong dikatakan ya Ibu. Iya. Baik, sebutkan. Baik, semua tampak baik ya Ibu. Dan Ibu apakah merasa nyeri? Tidak. Baik, tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penilaian ruang gerak pada sendi siku pasien, di mana saya akan meminta pasien untuk melakukan fleksi dan ekstensi terlebih dahulu. Ibu bisa melakukan ekstensi ya. Apakah ada nyeri Ibu? Tidak ada dok. Baik, selanjutnya ekstensi. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Selanjutnya saya akan meminta Ibu melakukan pronasi dan supinasi. Yang pertama pronasi. Apakah ada nyeri Ibu? Tidak ada. Supinasi, maaf. Tidak Apakah ada. ada nyeri Ibu? Tidak ada. Apakah kesulitan Ibu saat melakukan gerakan? Baik. Tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan pasien. Dimulai dari inspeksi. Inspeksi juga kita melihat adanya kelainan kulit ataupun warna pada kulit pasien, kemudian adanya tanda-tanda peradangan, benjolan maupun bekas luka yang diderita oleh pasien. Selain kita melihat pada bagian pergelangan tangan dan tangan, kita juga dapat menginspeksi atau melihat pada bagian kuku. Pada bagian kuku kita dapat melihat ataupun kita mencari apakah ada kuku yang psoriatik, kemudian onikolisis dan hiperkeratinosis. Dari yang saya lihat dan inspeksi tadi tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana palpasi dilakukan dari distal radius dan ulna. Kemudian pada pergelangan tangan, lalu pada tulang karpal atau dan anatomical snuff box. Lalu dilanjutkan pada metakarpal parangeal. Dan jari-jari, semua jari-jari yang terdapat pada tangan. Baik, selanjutnya saya akan menilai ruang gerak dari pergelangan tangan pasien, di mana saya akan meminta pasien untuk mengikuti apa yang saya lakukannya Ibu ya. Yang pertama, tangannya Ibu pertama untuk melakukan fleksi ke bawah, baik, dan ekstensi. Di sini saya sambil melihat raut wajah pasien, apakah terlihat meringis atau tidak, ataupun merasa kesakitan atau tidak. Selanjutnya deviasi ulnar dan radial. Radial dan ulnar. Apakah ada nyeri Ibu? Tidak ada. Baik, selanjutnya fleksi dan ekstensi dari jari-jari. Selanjutnya yang pertama adalah ekstensi dan ekstensi ke dalam. Selanjutnya lakukan abduksi dan aduksi jari-jari. Yang pertama abduksi dan aduksi. Apakah ada nyeri Ibu? Tidak ada. Baik, selanjutnya posisi dari keempat jari sepertinya Ibu ya, menyentuh keempat-empatnya, bisa semua. Oke. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan carpal tunnel syndrome, di mana saya akan melakukan perkusi pada di bagian sisi volar pergelangan tangan pasien. Jika adanya nyeri atau seperti rasa tersetrum, tolong katakan ya Ibu ya. Apakah ada rasa seperti tersetrum seperti itu? Baik, tidak ada. Coba lagi satu Ibu.
Gimana Ibu? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan meminta pasien melakukan uji palen, di mana seperti ini Bu ya, tolong diikuti. Iya. Sini saya akan melihat bagaimana tangan pasien. Baik, di sini saya akan menahan selama 60 detik. Baik Ibu, sudah. Apakah ada rasa nyeri mungkin? Tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dari dendritis dequerens, di mana itu ada ujian Finkelstein. Ibu tolong melihat saya ya untuk melakukan gerakannya. Yang pertama, saya minta Ibu melakukan fleksi jari ibu jarinya ya ke bawah dan digenggam oleh 4 jarinya. Selanjutnya di sini saya akan meminta Ibu melakukan gerakan seperti deviasi pergelangan tangan sepertinya Ibu ya. Nah, di sini apakah ada rasa nyeri yang Ibu rasakan? Tidak ada. Baik, tidak ada Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya, menilai sensori saraf perifer secara sederhana menggunakan kapas. Nah, kapas ini saya akan mengusapkannya kepada nervus ulnaris, radialis, dan median. Yang pertama, saya akan mengusapkan pada nervus median terlebih dahulu, kemudian nervus ulnaris, lalu pada nervus radialis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sendi panggul, di mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan yang pertama itu adalah kondisi pada pasien berjalan. Di sini saya akan menilai apakah simetris antara panggul dari pasien dan bagaimana fase jalan dari pasien. Ibu dipersilakan untuk berjalan ya Ibu ya. Selanjutnya berbalik Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kembali dalam posisi diam, di mana saya akan meminta pasien untuk tidur di bed, di mana saya akan melakukan inspeksi untuk menilai warna, kemudian apakah ada kelainan kulit, lalu apakah adanya tanda-tanda peradangan, dan apakah adanya kelainan pada bentuk tulang dari pasien. Baik, semuanya normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, di mana saya akan melakukan perabaan pada sendi, tulang, dan otot dari daerah sendi panggul pasien. Dimana yang pertama saya akan mengidentifikasi dari sias pasien terlebih dahulu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada Dok. Baik, kemudian Ibu bisa ditekukkan ke samping. Baik, di sini saya akan melakukan perabaan pada greater dari trocarternya. Baik, sudah ditemukan. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada Dok. Selanjutnya sini saya akan melakukan perabaan pada simpisis dari simpisis pubisnya, yaitu sejajar dengan greater dari trocanternya. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada Dok. Baik, selanjutnya Ibu bisa berbalik badan. Baik, di sini saya akan melakukan perabaan pada posterior superior dari spina iliacanya pasien. Ya. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada Dok. Baik, Ibu bisa berbalik kembali ya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menilai range of movement pasien, di mana di sini saya akan meminta pasien relax sambil melihat bagaimana raut wajah pasien ketika saya menggerakkan sendi pinggul pasien. Ibu, ketika ada nyeri tolong diberitahu ya Ibu. Yang pertama saya akan melakukan fleksi dan ekstensi pada sendi pinggul. Fleksi dan ekstensi. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan rotasi eksternal dan internal. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada Dok. Selanjutnya adalah abduksi. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada Dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sendi lutut, di mana saya melakukan yang pertama itu adalah inspeksi, di mana saya akan menilai dari pasien berdiri terlebih dahulu untuk menilai apakah pasien bisa berdiri dengan tegak dan bagaimana lutut pasien. Kemudian pasien saya minta untuk duduk, untuk biar kakinya terlentang. Ibu bisa duduk ya Ibu ya. Dan ya, di sini saya akan menilai apakah lutut pasien adanya tanda-tanda memiliki tanda-tanda peradangan, kemudian adanya kelainan tulang, dan apakah adanya bekas dari jahitan operasi, kemudian bagaimana warna kulit dari pasien. Di sini
terlihat lutut pasien semuanya masih baik-baik aja dan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada sendi lutut pasien, di mana saya akan melakukan perabaan pada tendon pada patella pasien terlebih dahulu. Baik, apakah nyeri, Bu? Tidak, Dok. Baik, setelah patella ditemukan, saya akan melakukan perabaan pada sisi tendon patellanya. Apakah nyeri, Bu? Tidak ada. Selanjutnya adalah kolateral dari ligamennya. Apakah nyeri, Bu? Tidak, Dok. Baik. Apakah nyeri, Bu? Tidak, Dok. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Baik, Ibu bisa diluruskan kakinya keduanya. Apakah merasa sakit? Tidak, Dok. Baik. Baik, saya melakukan palpasi kembali, di mana saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui suprapatella, prapatella, dan infrapatella dan anserin pasien, di mana saya akan melakukan dari perabaan patella terlebih dahulu, kemudian sekitar 10 cm di atas patella saya akan mulai perabaan dari atas hingga ke bawah. Apakah merasa nyeri, Bu? Tidak ada. Di sini saya akan meraba sampai ke bawah dan melihat kantong-kantong dari patella pasien. Baik, jika sudah teraba dengan baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari balon sign, di mana di sini untuk melihat apakah adanya efusi yang berlebih pada lutut pasien atau tidak. Yang pertama, saya akan sedikit menekan sisi atas dan bawah patella dan menggunakan satu jari untuk menekan patella pasien. Jika teraba, maka artinya tidak ada efusi atau cairan yang berlebih pada lutut pasien. Baik, selanjutnya saya akan menilai range of movement pasien. Yang pertama, saya akan meminta pasien untuk rileks dan memperhatikan raut wajah pasien. Ibu rileks saja ya. Di sini saya akan melakukan fleksi dan ekstensi seperti biasa, Ibu. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya rotasi eksternal dan internal. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, di sini saya juga akan melakukan pemeriksaan uji McMurray, di mana untuk menilai dari meniskus pasien. Ibu rileks saja ya. Baik, di sini tidak terdengar bunyi klik yang dihasilkan oleh lutut pasien, menandakan uji dari McMurray tesnya itu adalah negatif. Baik, saya akan melakukan uji anterior dan posterior drawal pada pasien. Ibu tolong diteguhkan kakinya. Baik, di sini saya akan memberikan tahanan. Baik, di sini saya akan mendorong tibia dari pasien ke arah anterior dan melihat apakah ligamen pasien masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya juga akan mendorong dari arah tibia pasien ke arah posterior. Baik, di sini ligamen pasien masih berfungsi dengan baik keduanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sendi pergelangan kaki pasien, di mana yang pertama saya melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu melihat apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian melihat bagaimana warna kulit pasien, apakah ada kelainan warna kulit juga, ataupun apakah adanya kelainan tulang dari pasien. Baik, di sini terlihat normal dan tidak adanya benjolan ataupun tanda-tanda dari peradangan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi, dimulai dari melakukan palpasi pada otot-otot pergelangan kaki pasien. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada, Dok. Selanjutnya tendon Achilles. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak, Dok. Selanjutnya malleolus. Kemudian metatarsal. Kemudian proximal phalangeal. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak, Dok. Dan yang terakhir adalah jari-jari pasien. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak, Dok. Saya akan melakukan hal yang sama pada sisi yang satunya.
Baik, saya akan menilai range of movement pasien, di mana saya akan melakukan pergerakan pada pergelangan kaki pasien. Yang pertama adalah dorsopleksi dan plantar fleksi. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada, Dok. Apakah ada nyeri? Tidak. Selanjutnya adalah eversi dan inversi. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak, Dok. Apakah ada nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pada sisi yang satunya. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa memakaikan celana kembali dan Ibu bisa tunggu di meja tunggu dan saya akan melakukan cuci tangan kembali ya Ibu ya. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik tadi, saya tidak menemukan adanya hal-hal yang tidak normal dalam tubuh Ibu ya, dari bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut dan kaki semua masih normal Ibu ya. Tidak ada kelainan otot ataupun benjolan yang saya temui juga. Untuk gerak aktifnya juga masih aktif semuanya Ibu ya. Mungkin apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Jika tidak ada, semoga Ibu sehat selalu ya Ibu. Jika ada pun nantinya kelainan atau keluhan yang Ibu rasakan, Ibu bisa kembali kemari ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih, Dok.